Salam sejahtera bagimu amangenang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman kehidupan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari baik. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman kehidupan memberikan kami semangat baru dan kekuatan yang baru. Dan kami mengenal kehendak Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu mampukan kami untuk melakukannya. Amin. Firman kehidupan bagi kita tertulis dalam Rut pasal 2 ayat 12. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan, Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pada prinsipnya ingin mendapatkan hal yang baik. Dan hal yang baik dibuktikan dengan satu perbuatan yang baik. Ini juga lah yang dirasakan dalam kitab Rut, di mana Rut dan Boas berjumpa dan mendapati ada kebaikan yang mereka terima. Tercetuslah firman Tuhan yang kita dengarkan tadi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun engkau bergumul, di manakah letak Tuhan ketika kita sedang bergumul? Dan di manakah bantuan Tuhan ketika kita sedang menginginkan bantuan itu? Suatu hari ada seorang, kita sebut saja pemuda, yang sedang bergumul dengan perekonomiannya. Dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, lebarkanlah sayapmu untuk menolongku dan memberikanku berkat rezeki. Amin. Tidak lama kemudian, ia berjumpa dengan seorang bapak yang sedang buru-buru ke toilet. Dia meninggalkan mobilnya dan dia titipkan tas itu kepada seorang yang dijumpainya. Dia tunggu 1-2 menit, 1 jam, 2 jam. Orang itu tidak muncul. Hingga akhirnya si bapak tadi mulai memutuskan untuk berjumpa dengan pemuda tadi. Tapi pemuda tadi sudah tidak ada. Ternyata pemuda tadi membawa pulang tas yang dititip itu. Sampai di rumah dia buka. Dia pikir uang. Ternyata dalamnya adalah utang yang begitu banyak. Selip utang, rincian utang, dan lain sebagainya. Sesampainya di rumah dia tidak menghujat Tuhan, dia bahkan katakan, Tuhan engkau begitu baik, tepat waktu untuk menolongku. Namun, dia katakan, ternyata perlindunganmu tidak hanya menolongku, tapi membuatku bertambah pergumulan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa dengan pergumulan, dan pergumulan itu juga berjumpa dengan pergumulan lain-lainnya. Di saat itu firman Tuhan juga mengajarkan pergumulan yang didapati oleh Rut. Dia mendapatkan bantuan, dia mendapatkan upah dari seorang Boas. Dan dia menginginkan satu perjumpaan itu menjadi satu tanda bahwa Tuhanlah yang menunjukkan itu. Kiranya apa yang telah terjadi itu adalah satu anugerah bagi kita. Menjumpai pergumulan satu dengan pergumulan lain, di saat itu ada pemeliharaan Tuhan yang sedang memelihara kita. Mungkin kamu sedang bergumul dengan dirimu, tapi di saat sisi lain kamu juga harus terbeban dengan kondisi orang lain. Misalnya, ketika seorang sedang sakit, tapi tidak terlalu parah, di saat dia pulang ke rumah ternyata ada yang sakit. Dia tidak bisa mengabaikan itu. Dia harus menolongnya di saat dia juga sedang tertekan. Di mana letak perlindungan Tuhan di saat kita menerima kondisi yang tidak baik itu? Bagi firman Tuhan, di saat itu Tuhan juga sedang membuktikan kebesarannya.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sayap Tuhan yang kita inginkan untuk memeluk kita, tempat kita berlindung, juga dijumpai dalam kondisi yang sebenarnya tidak sedang kita ketahui. Firman Tuhan ini mengingatkan kita ada Allah yang sedang turun tangan dengan bantuan sayapnya, yang tidak melulu berbicara tentang Allah yang turun langsung, tapi dia memakai orang-orang sekitar kita, dan orang-orang itu adalah orang-orang yang mungkin kamu tidak pernah pertimbangkan. Pertanyaannya, siapa yang menjadi Ruth masa kini yang mendapatkan pertolongan Tuhan? Siapa di antara kita yang sudah mendapatkan pertolongan itu dan mau menolong orang lain? Menolong untuk mengatakan kepadanya ada Tuhan yang sedang berbicara kepadanya. Akhirnya pemuda tadi melihat tas dan dia melihat ada alamat yang sama di setiap kertas atau slip utang tadi. Dia pergi ke rumah itu dan menjumpai orang tadi. Dia katakan, "Bapak, ini tas yang kamu tinggalkan. Saya pulangkan ya." Di saat itu bapak tadi ternyata sedang merancang tali gantungan untuk bunuh diri. Dia datang dan mengatakan, Bapak kamu yang masih bisa berdiri, masih mempunyai kesempatan untuk makan, saya tidak punya apa-apa. Saya tidak ingin bunuh diri. Bukan saya tidak mampu bunuh diri. Tapi karena Tuhan yakin, dan saya meyakini Tuhan, memakai saya untuk tetap hidup dalam rancangannya. Saat itu juga bapak tadi batal bunuh diri. Dia berpikir, benar juga. Dia yang tidak bisa apa-apa saja, yang sedang dalam kondisi ekonomi yang sudah berantakan, atau miskin sekalipun, nanti diberikan Tuhan kesempatan. Di saat itulah kita menjadi sayap Tuhan bagi orang lain. Saudara yang dikasih Tuhan, seberapa besar kesempatan itu kamu jumpai di rumah? Seberapa besar anak-anak di rumah juga sedang bergumul dan dia butuh sayap Tuhan yang dia minta tiap hari. Tuhan, kuatkan aku, tolong aku. Kamu yang dipakai Tuhan, aku dipakai. Bukan untuk menyelesaikan masalahnya, tapi untuk mengatakan kepada orang lain, kita butuh bantuan Tuhan dan Tuhan pakai kita untuk menolong orang lain. Biarlah sayap Tuhan ini mengingatkan kita bahwa Tuhan sedang bekerja dan Ia mengasihimu. Dia memulihkanmu, Dia menyertai kita. Dan sekali lagi, biarlah Tuhan memakai kita dan mengatakan kepada banyak orang, kadang beban yang kita anggap tidak baik, ternyata adalah cara Tuhan menjadikan kita sayap bagi orang lain. Selamat berjumpa dengan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kita senantiasa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kebesaran-Mu. Jika Ruth dan Boas mendapati kebaikan dari Tuhan, biarlah kami juga mendapati kebaikan itu. Dan kami kembalikan pujian kami kepada Tuhan yang memberkati kami hari ini, esok sampai selama-lamanya. Kasih anugerah Kristus Yesus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkatimu dan menyertai-Mu. Amin.